Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Soal akan saya bahas kali ini mengenai elektrolisis dan sel volta ya. Dan soal kali ini khusus mengenai elektrolisis. Ini adalah salah satu penerapan dari reaksi redoks ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya. Karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, sekarang saya langsung bacakan soalnya. HClO dapat dibuat melalui elektrolisis gas klorin dengan reaksi Cl2 gas tambah dengan H2O liquid, itu menjadi HClO aqueous tambah HCl aqueous. Jika gas klorin diperoleh dari elektrolisis NaCl dengan jumlah listrik 2F, maka jumlah HClO yang dihasilkan, ya, jadi kalau ada jumlah, berarti itu bisa mol, bisa massa ya, bisa gram gitu ya. Tapi kebanyakan kalau kita jumlah itu dalam mol ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Untuk mencari jawaban ini kita harus tahu dulu reaksi dari elektrolisis NaCl ya. Biasanya kalau dia cuma dibilang elektrolisis NaCl berarti dia bukan lelehan tapi larutan ya. Karena beda antara lelehan sama larutan. Jadi kalau dia lelehan itu dia tidak ada air sama sekali, berarti murni lelehan NaCl gitu. Tapi kalau dia larutan NaCl, berarti NaCl-nya dimasukkan ke dalam air gitu ya. Itu yang disebut dengan larutan. Nah, berarti ini ada elektrolisis larutan NaCl ya. Nah, caranya kita buat dulu reaksi ionisasi dari NaCl ya. Jadi NaCl itu menjadi Na+ tambah dengan Cl- gitu kan ya. Nah, untuk mengetahui reaksi di katoda sama reaksi di anoda ya. Kalau misalnya katoda kalian lihat kationnya. Ya, kalau anoda kalian lihat anionnya. Ya, katodanya kan yang ini. Katodanya kationnya. Kationnya kan yang Na+. Kalau anionnya kan yang Cl- gitu kan ya. Kationnya bermuatan positif, yang anionnya bermuatan negatif ya. Nah, kalau kationnya dia itu adalah logam yang aktif, ya. Ini kan Na ini adalah logam aktif. Ya, berarti yang mengalami reduksi, karena katoda itu mengalami reduksi, itu adalah air ya. Tapi kalau dia kationnya itu adalah logam yang logam yang selain itu bukan logam aktif, maka logamnya yang tereduksi gitu ya. Nah, kalau misalkan anion ya, kalau kalian pengen lihat anionnya, kalau misalnya dia anionnya itu ada oksigennya, misalnya kayak SO4 2- atau NO3- kayak gitu ya, itu anion yang sisa asam oksi kan ya. Berarti yang mengalami oksidasi itu adalah H2O-nya. Tapi kalau dia anionnya tidak ada oksigen, misalnya seperti ini Cl ini kan nggak ada oksigen. Berarti dia sendiri yang akan teroksidasi. Seperti itu ya. Jadi kalau dia Na+, dia yang mengalami reduksi H2O, sedangkan yang ini Cl-nya yang mengalami oksidasi. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan katoda yang mengalami reduksi, ya. Berarti yang mengalami reduksi H2O kan ya, berarti reaksinya bagaimana? Jadi reaksinya 2H2O liquid ya ditambah dengan 2 elektron itu menjadi H2 ditambah dengan OH-. Kayak gitu kan ya. Nah, kalau anodanya dia mengalami oksidasi kan ya. Berarti Cl-nya mengalami oksidasi. Bagaimana menuliskan reaksi oksidasi Cl-? Jadi 2 Cl- itu menjadi Cl2 tambah dengan 2 elektron. Ya, ingat ya, kalau dia reduksi dia E-nya di kiri atau dia menerima elektron, kalau oksidasi dia elektronnya di bagian kanan. Ya. Nah, kalian samakan jumlah elektronnya di kiri dan kanan, kan sama ini udah ya, 2 elektronnya udah sama nih. Jadi kalian bisa coret, ya jadi 2H2O liquid tambah dengan 2 Cl-. Ini aqueous ya, 2 Cl- aqueous, ini H2O gas, ini OH- aqueous gitu ya. Ini Cl2-nya gas ya. Kalian boleh menuliskan fasanya boleh, tidak menuliskan juga tidak masalah. Yang penting kalian menuliskan reaksinya dengan benar ya. 2H2O liquid tambah 2 Cl- aqueous itu menjadi H2 gas tambah dengan OH- gas tambah dengan Cl2 gas gitu ya. Nah, ini kan dibilang dalam elektrolisis NaCl dengan jumlah listrik 2F ya, 2 Faraday. Ini 2 Faraday itu artinya apa? Jadi 2 Faraday itu berarti sama dengan 2 mol elektron. Jadi dalam elektrolisis ini
elektronnya sebanyak 2 mol yang diperlukan gitu kan ya. Nah, sedangkan sini kan yang ada elektron sama Cl2-nya itu adalah yang reaksi pada anodanya kan. Kita tuliskan lagi reaksi pada anodanya itu 2 Cl- itu menjadi Cl2 tambah 2 elektron gitu kan ya. Kan elektronnya 2 mol. Berarti kan tuliskan sini 2 mol ya. Mol ini perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien kan. Jadi kalau dia perbandingan 1:2 ya berarti kalau dia elektronnya sebanyak 2 mol berarti Cl2-nya sebanyak 1 mol kan. Karena kan perbandingan 1:2. Jadi 1 mol berbanding 2 mol. Itu kan ya. Berarti kita mendapatkan dari elektrolisis ini, elektrolisis NaCl, Cl2 yang dihasilkan, gas Cl2 yang dihasilkan itu sebanyak 1 mol. Seperti itu ya. Nah, oke. Sudah kita menghasilkan sebanyak 1 mol. Nah, Cl2-nya itu digunakan lagi untuk dielektrolisis kembali sehingga menghasilkan HClO gitu kan ya. Nah, aku akan lihat di sini Cl2 sama HClO kan jumlahnya sama, ya kan koefisiennya sama-sama 1. Ya, Cl2 sama HClO itu sama-sama 1 koefisiennya. Kalau dia koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Berarti kalau dia digunakan 1 mol Cl2, berarti HClO yang dihasilkan itu juga 1 mol. Gitu ya. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang C, 1 mol. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin saya tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Bukan punya pertanyaan seperti ada tugas atau PR atau apapun itu yang kalian kurang mengerti dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description ya. Terima kasih.